Alin. Gini, kawan-kawan semua ya. Sebentar ya. Kawan-kawan semua, Mas Roy dan Dr. Tifa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kami tim hukum memprotes agar mereka tidak dibawa ke rumah sakit karena tidak ada pentingnya, tidak ada indikasi mereka sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Kami protes menengarai ini adalah cara-cara untuk memamerkan beliau berdua dengan rompi orange-nya. Seperti ada glorifikasi. Nah, karena itu kami mohon sekali ya, biar kita menghormati masing-masing. Kami tidak ingin klien kami kemudian difoto, divideokan dalam kondisi yang sesungguhnya tidak layak. Beliau adalah pejuang. Mereka bukan kriminal, bukan pembunuh, bukan koruptor dan lain sebagainya. Karena itu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Nah, bisa nggak kawan-kawan sekalian minta statement saja dari kami lawyernya, tetapi tidak perlu memotret dan memvideokan Mas Roy dan Dr. Tifa. Karena kebutuhannya kami ngotot di dalam, kami nggak mau seolah-olah kok ada tersangka dipamerkan seperti itu, padahal kejahatannya bukan sebuah kejahatan yang patut untuk dipamer-pamerkan. Kalau koruptor oke lah. Ini ada perbedaan pendapat mengenai kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Kemudian ditangkap, proses penangkapannya saja sudah tidak benar. Coba bayangkan, tidak ada surat ya. Ini langsung statement ya. Tidak ada surat yang diberikan sebagai pengingat. Biasanya menurut kuhab baru harus dipanggil secara layak, secara patut 2 kali. Kalau tidak mau kompromi barulah upaya paksa. Dan ini Dr. Tifa pagi tadi mau ujian disertasi pada pukul 8. Ketika berangkat ditangkap. Ujian disertasi memang di tempat ini, tetapi bisa dibayangkan apakah punya konsentrasi penuh atau tidak. Nah, karena itu silakan kawan-kawan sekalian tanya kepada kami, tapi mohon sekali jangan dijadikan 2 orang ini seperti mainan untuk difoto, divideokan dengan baju tahanannya. Sepakat nggak? Kalian semua kan pejuang kan? Enggak, mereka itu memaksakan untuk memakai baju tahanan. Karena itu mohon sekali tidak usah dipotret, tapi kami akan kooperatif untuk menyampaikan apapun yang ditanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kan SOP-nya mengaudit kesehatan, Mas. Apa? Kan SOP-nya mengaudit kesehatan. Jadi kalau kita bicara tentang pengecekan kesehatan ya, tadi sudah dilakukan waktu di ruang Kamnek tadi. Dan kedua, beliau dalam kondisi yang sehat. Pertanyaannya adalah apa yang mau dilakukan? Memamerkan beliau menggunakan pakai rompi. Kita menengarai hal-hal seperti ini seperti ada pesanan. Ini dugaan kami. Ya, ini dugaan kami. Karena itulah, mohon teman-teman kooperatif, jangan jadikan perjuangan kedua beliau ini menjadi perjuangan yang kemudian bisa dimain-mainkan susah. Dan ada Pak Ugro. Ya Pak Ugro. Ada Pak Ugro Seno. Silakan Pak Ugro. Mantan Wakapolri. Jadi kami Pak sudah menyampaikan bahwa kami keberatan kalau kedua beliau itu dikeluarkan dalam keadaan baju tahanan, rompi orange, dan kemudian dipotret, divideokan dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian wartawan mau menanyakan sesuatu, akan kami jawab dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya. Karena kami sudah ribut di dalam, sudah negosiasi di dalam, mereka tetap memaksakan keluar dengan rompi orange. Karena itu kami tidak mau. Mereka bukan kriminal, ya kan? Mereka adalah pejuang, orang-orang yang berpendapat di ranah kebebasan akademik dan kebebasan konstitusional. Karena itu tidak pantas diperlakukan seperti kriminal pada umumnya. Tidak bisa mengambil gambar yang pakai kamera HP, yang selain foto juga tidak. Semuanya. Yang HP juga tidak boleh. Ya, mohon kawan-kawan yang HP juga jangan mengambil gambar. Tolong jangan dicolong gambarnya. Nanti kita akan investigasi juga nih. Ya. Kenapa enggak? Jadi ini tidak menghalangi Kebebasan pers loh Pak. Ini wartawan. Apa hubungannya? kawan-kawan. Ada hubungannya.
Bapak. Iya. Yang bayar kantor kami kan bagiannya. Oke, tapi apakah narasumber boleh berkeberatan? Kan boleh. Masa tidak boleh berkeberatan? Loh, Jangan gitu kau ngomong tersangka. Kau belum rasain di tersangka kan? Ya, kita nggak salah. jangan gitu, Bu. Jadi begini. Halo. Telepon aja, udah berita. Tolong. Ini untuk Dokter Tifa dan Dokter Mas Roy. Untuk Mas Roy ya. Oke. Nah, sekarang silakan Anda mengajukan pertanyaan. Iya, tenang Pak. Saya tambahkan dulu ya, tadi yang disampaikan. Jadi tadi kita itu sebenarnya beliau itu akan dibawa untuk diperiksa. Nah, kita kan ada pilihan, periksa di dalam juga bisa, atau periksa di luar juga bisa. Tapi di sini dipaksakan untuk dibawa ke Kramat Jati. Jadi untuk itu ya kita keberatan di situ, karena dia yang bersangkutan juga di Kamnek tadi juga ada diperiksa. Jadi untuk itu kita keberatan, kita nego akan kita sampaikan seperti yang Pak Refli sampaikan tadi. Jadi Anda sepakat semua untuk itu. Ya, gitu ya. Jadi silakan Bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, kawan-kawan semua mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Kami akan menjawab. Dan kemudian ada Pak Ugroseno, mantan Wakapolri di sini juga. Silakan. Tapi setelah itu kita bubar dan kemudian biarkanlah Dr. Tifa dan Mas Roy itu diperiksa dengan beradab, dengan keadaban, bukan sebagai bahan yang kemudian ingin dipertontonkan. Mohon maaf gitu ya. Silakan. Ya, selesai tersangka tidak sih Pak? Iya. Pada saat ini, sehingga tidak mau dikeluarkan dengan baru Dia tersangka kan sudah sejak tanggal 13 November. Pertanyaannya adalah, yang kita katakan ini adalah apakah dia melakukan sebuah kejahatan yang pantas untuk ditangkap? Itu persoalannya. Tapi kan Pak, P21 apa udah keluar belum? P21-nya? Kita tidak tahu P21 keluar atau tidak, tetapi intinya kita sedang memproses proses penangkapan yang tidak proper, tidak sesuai hukum. Nah, bayangkan ditangkap saja sudah tidak layak, apalagi dalam tanda kutip dipamerkan. Itu yang kemudian kita merasa berkeberatan. Karena mereka ini bukan kriminal. Anda bisa bayangkan, kalau korupsi saya nggak pusing, pembunuh nggak pusing. Ini orang yang meneliti dokumen publik, yang kemudian dokumen publik itu dipakai untuk jabatan-jabatan politik 5 kali. Dan kemudian ditersangkakan, dianggap melakukan pencemaran nama baik. Padahal kita tahu undang-undang tidak mengatakan demikian. Ada lagi nggak? Berarti sampai saat ini belum ada P21 Bapak ditunjukkan sama kepolisian Pak? Sampai sekarang ini kita belum menerima surat formal atau pemberitahuan apapun bahwa ada P21, tetapi secara informal mereka mengatakan akan melakukan penyerahan pada Senin nanti. Kita tidak tahu apakah Senin nanti benar atau enggak, itu soal lain, tapi itulah informasi yang kami dapat secara informal, bukan secara formal. Ya, kalau ini lagi. Ini bicara tentang berkas kan sudah dilimpahkan tanggal 13 Januari. Ini geser ya, 2026. Berarti ini berkas perkara ini sudah melebihi ketentuan apa yang diatur di dalam hukum acara pidana maupun pedoman Kejaksaan Agung nomor 1 tahun, pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Ya kan? Berkas perkara kalau sudah dilimpahkan itu semua berarti sudah menjadi tanggung jawab jaksa. Berkas perkara kalau sudah dinyatakan lengkap berarti pihak kejaksaan atau jaksa peneliti menerbitkan P21. Izin kamera Pak. Nah, kalau sudah menerbitkan P21 berarti dalam tempo maksimal 14 hari berkas perkara harus dilimpahkan. Tadi secara informal saya ketemu sama Pak Roy ya, di dalam dasar penangkapan tadi malam Pak. Saya mendapat cerita sangat kecewa karena tata cara penangkapannya pertama ya, itu bukan tata cara penangkapan yang biasa tapi luar biasa. Saya akan tidak ceritakan sampai bagaimana caranya masuk ke dalam rumah dan sebagainya, sampai memasuki kamar yang ada Bu Roy Surya masih di dalam kamar seperti itu. Nah, saya tanya lagi, dasarnya apa Mas? Sampai ditangkap? Karena katanya dikatakan mengulangi perbuatannya. Mengulangi perbuatan apa? Kalau berkas perkara sudah dilimpahkan, berarti semua yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka pemberkasan perkara tersebut harus berdasarkan petunjuk jaksa. Ada nggak petunjuk jaksa yang memerintahkan untuk menangkap dan menahan?
setelah berkas perkara dilempahkan. Ini etika penegakan hukum loh ya. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan sudah diperintahkan wajib lapor, sudah dicekal, kan bisa datang pas wajib lapor diberitahu. Contoh kalau dikatakan tadi mengulangi perbuatannya, pada saat wajib lapor beritahu Mas Roy atau Bu Dr. Tifa jangan dilakukan hal-hal yang kira-kira mungkin akan merugikan Bapak Ibu sendiri dengan mengulangi perbuatan. Ya kan dialog seperti itu kan harus dibangun. Kepolisian Republik Indonesia itu senjatanya bukan M16, bukan revolver, bukan pistol, tapi komunikasi. Jadi otak, mata, mulut, nurani polisi itu harus jadi satu. Seperti itu. Saya sangat kecewa dalam hal ini karena tadi seperti Bu Dr. Tifa, penangkapannya seperti teroris. Beliau akan melaksanakan ujian. Begitu di dalam kendaraan mau keluar, dipepet dari belakang dan dari samping. Bu Tifa bukan teroris, bukan pelaku kejahatan yang serius. Ya, dari awal tidak ditahan. Penahanan itu kan ada kewenangan yang diberikan kepada, bukan hak loh ya, kewenangan penyidik untuk dapat menahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, tidak melarikan diri atau mempersulit penyidikan dan tidak mengulangi perbuatannya. Kalau itu peristiwa pembunuhan akan ditahan di awal pertama kali, bukan berkas mau dilemparkan kepada kejaksaan. Apakah bisa berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap kemudian disisipi dengan penahanan? Nggak bisa. Nanti hanya pelimpahan administrasi, tanggung jawab tentang tersangka dan barang bukti seperti itu. Ya. Jadi setelah saya membaca situasi ini tadi semua, saya membaca lagi cari informasi tentang bagaimana dulu ada petisi 50 di zaman Presiden Soeharto. Kemudian bagian Pak Hugeng sebagai mantan Kapolri bicara dengan hati nurani. Seorang mantan Kapolri yang memiliki integritas. Saya belajar dari Pak Hugeng. Saya belajar dari nurani saya. Dan saya pernah menggunakan nurani selama saya bertugas di kepolisian. Jadi sekali lagi, penyidik seharusnya bertindak secara profesional, proporsional, dan selalu menggunakan nurani.